Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lasmani dengan NIM d C1 C12303. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, kerja saya untuk mata kuliah Teknologi Hasil Tanaman Palma. Saya mengambil judul Jernang dan Nipah Membuka Potensi Alam. Jelajahi kekayaan tersembunyi dari dua tumbuhan luar biasa di Asia Tenggara, Jernang dan Nipah, dari resin berharga hingga sumber daya berkelanjutan. Temukan botani, penggunaan dan pemrosesan inovatifnya. Jernang, rotan, darah naga. Untuk soal botani, jernang atau Demonephorus spp adalah tanaman rotan terutama ditemukan di hutan tropis Asia Tenggara. Resin darah naga menghasilkan resin merah yang sangat berharga, dikenal sebagai darah naga. Dihargai karena aplikasi komersialnya. Untuk wilayah utamanya tersebar di Sumatera dan Kalimantan, di mana ia tumbuh subur di habitat aslinya. Untuk aplikasi potensi jernang, tanaman rotan yang menghasilkan resin bernama Dragon's Blood yang bernilai komersial tinggi, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Penggunaan jernang terjadi terutama di habitat tropis Asia Tenggara. Potensi jernang besar karena resin yang dihasilkan digunakan sebagai pewarna alami, tekstil, dan bahan obat. Sumber studi tentang biodiversitas jernang dan perdagangan di Indonesia. Forest the and Livestock 2019. Jurnal Akademik IPB dan Universitas Sumatera Utara. Untuk morfologi buah, bagian-bagian dan kandungan kimia buah jernang memiliki resin merah kecoklatan yang berasal dari sekresi getah pada buah rotan. Resin mengandung flavonoid, tenin, terpenoid, dan saponin yang memiliki sifat antioksidan dan bioaktif. Resin digunakan sebagai pewarna, tekstil, dan bahan farmasi. Sumber penelitian kandungan kimia, jernang, dan aplikasi resin untuk pewarna dan obat. Reportisi USU ajprd.com. Nipah, pohon palem mangrove. Taman Botani penyebaran dan potensi nipah merupakan tanaman mangrove yang tersebar di daerah pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tumbuh baik di ekosistem mangrove yang teragregasi dengan adaptasi tinggi dan penyebaran efektif melalui biji. Potensi nipah besar sebagai sumber biomasa, buah, bahan makanan, minuman, dan bioetanol dari getahnya. Sumber studi distribusi dan potensi nipah di Indonesia. E3S Web of Conference 2024. Penelitian biomasa nipah, UB, dan jurnal lainnya. Untuk ketahanan ekologi, sangat adaptif secara efektif mengkolonisasi ekosistem mangrove yang terdegradasi melalui penyebaran benih. Buah nipah, komposisi dan potensi. Buahnya berserat. Buah nipah kaya akan serat dan pati sehingga cocok untuk produk makanan. Untuk bahan dasar nata ada koko, bahan baku utama untuk produk seperti nata ada koko. Memiliki karbohidrat dan gula yang cukup tinggi, mengandung karbohidrat esensial, ideal untuk berbagai aplikasi, dan memiliki senyawa bioaktif, menawarkan manfaat menawarkan manfaat tambahan. Panen nipah berkelanjutan. Tahap pertama itu adalah pengumpulan buah. Buah dipanen untuk kandungan serat dan komponen lainnya. Sel- Terus pemanenan daun. Daun dikumpulkan untuk berbagai kegunaan termasuk atap dan anyaman. Untuk penyadapan nira, nira disadap secara berkelanjutan dari perbuangan
perbuangan untuk produksi gula dan bioetanol. Pasca panen termasuk proses pengeringan fermentasi untuk menghasilkan gula atau bioetanol. Sumber literatur teknis pasca panen tanaman tropis dan hasil riset pertanian. Nipah dan niaga produk berkelanjutan. Gula nipah, nira diolah menjadi gula nipah merah tradisional. Untuk nanokomposit, serat digunakan untuk material nanokomposit canggih. Bioetanol, fermentasi nira menghasilkan bioetanol berkelanjutan. Untuk latar koko, daging buah diubah menjadi nata de koko yang populer. Untuk masa depan jernang dan nipah, tumbuhan serbaguna ini menawarkan solusi berkelanjutan untuk berbagai industri, mulai dari pewarna alami dan obat-obatan hingga energi terbarukan dan produk makanan. Penelitian berkelanjutan dan pemrosesan inovatif akan membuka potensi penuh mereka untuk masa depan yang lebih maju. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.